Oke, semangat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di training kita siang hari ini. Training kita siang hari ini akan membahas satu produk yang akan membantu kita mendapatkan poin yang lebih besar lagi. Karena kebetulan produk ini dianggap sebagai salah satu produk yang cukup lama ditunggu-tunggu dan produk ini menurut saya tepat banget datangnya di saat sekarang seperti ini. Teman-teman yang ada di Denpasar atau di daerah Denpasar sekitarnya lah pokoknya mungkin sudah menggunakan produk ini, tapi mungkin ada bagian-bagian tertentu yang teman-teman masih belum terlalu jelas atau masih belum terlalu detail taunya tentang produk yang terbaik ini. Gampangnya kita sebut Sun 360. Karena itu adalah salah satu produk yang saat ini digemari oleh semua member Oriflame, dan ternyata para customer pun yang hanya pengguna produk Oriflame juga banyak yang menggunakan produk ini. Karena saya kemarin minggu lalu sempat ikut di komunitasnya emak-emak sepedaan dadakan. Itu ternyata ada beberapa yang saya ketemu dan mereka akhirnya tahu bahwa salah satu anggotanya adalah saya. Mereka konsultasi tentang produk ini. Mereka hanya membeli produk dari para membernya Oriflame. Jadi ternyata produk ini udah ngetop banget di kalangan para ibu-ibu sepedaan yang punya istilah sepedaan dadakan, karena saat ini kita masih WFH dan saat ini kita masih ada waktu untuk bersepeda, berolahraga, walaupun mungkin bulan depan kita udah sibuk banget kerja dan mungkin sepedaannya hanya sekedar hari Sabtu atau Minggu, kalau itu pun tidak ada training keluar kota, kalau memang kita sudah bisa training offline ke traveling keluar kota. Nah, jadi teman-teman, produk ini memang boleh saya bilang sebagai produk yang sangat tepat datangnya, produk yang memang lagi ditunggu-tunggu dan memiliki nilai pasar yang sangat tinggi sekali. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf ya teman-teman kalau di belakang ada background suara burung berkicau yang sangat merdu banget. Saya nggak bisa membungkam suara lebih dari 12 kandang burung yang ada di belakang, di atas rumah saya, karena memang saya masih WFH dari mulai pertengahan Maret sampai dengan hari ini saya masih WFH, karena memang kita diminta untuk tetap di rumah karena memang kondisi Jakarta masih belum kondusif saat ini. Jadi mohon maaf kalau kendalanya adalah suara yang terputus-putus atau back sound-nya yang keren banget, ada burung berkicau, jadi kesannya kita kayak ada di pedesaan gitu ya. Bentar lagi kalau kucing-kucing saya bangun ada suara meong-meong juga, nggak apa-apa, biar seru ya. Oke teman-teman, sudah ya? Oke. Teman-teman, saat ini dari mulai bulan April menurut saya sih orang mulai baru peduli terhadap sinar matahari. Orang baru merasa bahwa matahari ini dibutuhin banget oleh kita saat ini. Bulan-bulan lalu, tahun-tahun lalu mungkin kita menghindari dari matahari karena kita tidak mau terlihat lebih kusam, lebih gelap warna kulitnya, dan menghindari banget yang namanya flek hitam dikarenakan paparan sinar matahari. Tapi saat ini, saat gimana kita sedang mengalami pandemi seperti ini, di mana kita harus berhadapan dengan penyakit yang mematikan, di mana kita sedang menghadapi penyakit yang benar-benar bisa menular kepada siapa aja tanpa gejala ataupun terlihat ada gejala. Nah, kita sekarang ini banyak sekali yang pakar-pakar yang berbicara bahwa akan lebih sehat pada saat kondisi seperti ini, tubuh kita terpapar sinar matahari. Sinar matahari yang terbaik pada saat kita berjemur di kondisi pandemi seperti ini adalah jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Nah, tapi kadang-kadang saking semangatnya kita kita berjemur, kita nggak peduli. Yang penting sinar matahari membakar di kulit kita. Kita mau kering kek, mau agak jadi lebih gelap, terserah. Yang penting nggak kena itu yang namanya si COVID itu, gitu kan. Nah, jadi kadang kita terlalu bersemangat, kita berjemur tanpa menggunakan pelindung dari tabir surya. Kita berjemur tanpa melihat jam kapan kita harus selesai untuk berjemur. Contoh yang paling mudah, ibu saya berusia 78 tahun. Beliau selalu beranggapan bahwa matahari terbaik untuk kulitnya adalah jam 9 pagi sampai setengah 11. Kebayang teman-teman, eyang-eyang udah sepuh,
berjemurnya di matahari 1,5 jam, itu harus 1,5 jam. Karena yang ada di pikiran beliau adalah matahari itu lagi bagus-bagusnya, lagi panas-panasnya, dan mama enak, badan mama jadi anget. Oke, silahkan. Tapi sebagian orang yang sering ketemu dengan mama saya selalu bilang, aku sekarang hiteman, aku jadi lebih gelap karena kulitnya. Nah, saya nggak bisa bilang tuh kan mama jadi hitam kan, tuh kan mama jadi nggak menarik. Saya kan nggak bisa bilang begitu karena memang itu yang udah diyakini oleh mama saya, bahwa matahari yang jam segitu itu matiin virus yang ada di badan atau yang menyehatkan untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuhnya gitu ya. Ya monggo aja, nggak apa-apa. Habis itu kan dia juga di dalam ruangan. Tapi kalau teman-teman ada orang tua atau kita sendiri yang kekeh sama seperti mama saya, alangkah baiknya teman-teman tahu dulu jam berapa kita sebaiknya berjemur, jam berapa sebaiknya kita menyudahi acara berjemur kita. Sinar matahari yang bagus sebenarnya yang bisa kita nikmati adalah dan mengandung vitamin D yang dibutuhkan untuk pembentukan tulang kita, sebenarnya dari teorinya adalah jam 7 sampai dengan jam 10 pagi. Tapi apapun yang terjadi, kalau terlalu lama terpapar sinar matahari bagi tubuh kita, itu tetap aja bisa menimbulkan bahaya. Apalagi sinar matahari mengandung ultraviolet yang orang mengenal yang namanya UVA dan UVB. Nah, sekarang teman-teman harus tahu dulu apa sih yang namanya UVA, apa sih yang namanya UVB. Jadi teman-teman tahu dan bisa mengukur sampai batas mana kita boleh berjemur dan boleh matahari itu masuk ke dalam kulit kita. Sekarang kita bahas dulu tentang paparan yang namanya UVA ya. Sinar UVA adalah sinar matahari dengan gelombang panjang yang mampu menembus sampai lapisan dermis yang ada di kulit kita. 90% sinar UV yang mencapai bumi adalah sinar UVA, sehingga sinar ini dianggap sinar yang paling kuat dan intensitasnya bisa sampai lebih dari 40-50 kali lebih kuat dibanding UVB. Sinar UVA selalu hadir mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Ingat, sinar UVA hadir mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Radiasi sinar UVA tidak dapat terhalang oleh objek apapun seperti pakaian tipis, jendela, kaca mobil, atau awan sekalipun, atau cuaca mendung sekalipun, sinar UVA tetap bisa menembus ke dalam kulit kita. UVA itu adalah paparan sinar matahari yang bisa menyebabkan terjadinya aging. A-nya itu aging atau penuaan. Nah, biasanya paparan tersebut makin tinggi paparannya, makin dalam paparannya, semakin panas paparannya itu di atas jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore. Sekarang nih di Jakarta kondisinya lagi nggak menentu antara panas, nanti tiba-tiba jam-jam 3, jam 4 sore meleret deh, kalau kata orang Jawa meleret, tiba-tiba mendung dan hujan. Malam hari sumuk banget, gerah banget, tiba-tiba hujan. Besok paginya cerah, matahari secerah matahari yang bagus banget gitu loh. Itu tuh bisa seperti itu. Ntar tengah hari tiba-tiba hujan lagi. Nah, di situ kita juga tetap harus tahu bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap kulit kita. Nah, sinar UVA kalau tadi teman-teman dengar yang saya bacakan tetap ada bahkan di saat cuaca mendung maupun hujan. Nah, jadi teman-teman, apalagi teman-teman di Bali, kayaknya mataharinya lebih dekat 3 atau 4 jengkal dari ubun-ubun kita kan, dari kepala kita gitu kan, ya lebih panas banget gitu. Mungkin untuk teman-teman yang di Bali udah biasa dengan kondisi seperti itu, tapi kalau saya yang biasa di Jakarta mungkin agak lebih, panas banget ya Bo, aduh gila gerah banget ya Bo, gitu kan. Tapi kalau teman-teman mungkin akan biasa aja. Nah, paparan sinar UVA ini nggak bisa dihalangi oleh apapun. Misalkan teman-teman naik naik sepeda, udah pakai penutup wajah, udah pakai segala macam, itu yang namanya UVA tetap bisa membakar di kulit kita. Teman-teman naik motor udah pakai helm yang full face yang dibilang anti radiasi misalkan.
tetap aja setebel-tebelnya kacanya, tetap aja si UVA itu bisa menembus ke dalam kulit kita. Bahkan awan pun nggak ngefek untuk si UVA. Gue bisa nembus kulit lo, kata si UVA. Nah, makanya teman-teman harus tahu, ini loh paparan sinar matahari yang harus kita hindari. Sekarang UVB. UVB adalah radiasi sinar matahari atau gelombang yang lebih pendek yang mampu menembus sampai lapisan epidermis kita. Pembentukan vitamin D di kulit kita adalah hasil paparan dari si UVB ini. Nah, intensitas memuncak pada jam 10 sampai dengan jam 4 sore. Jadi teman-teman harus tahu kalau B itu kalau memapar di kulit kita atau menyengat di kulit kita itu menyebabkan warna gelap. Awalnya mungkin merah dulu, habis merah kayak rasa kering di kulit kita. Setelah itu mulai agak rasa bersisik dan mulai terkelupas di permukaan kulit kita. Nah, jadi setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda untuk menahan radiasi sinar matahari atau menahan paparan sinar matahari. Biasanya kulit-kulit sawo matang, kulit-kulit kayak saya, kayak Henny misalkan ya, kayak Amanda ada nggak Hen di situ Hen? Ntar nggak disebut dia marah lagi. Ada kayak Ibu. Ada Raja. Raja kebetulan masih off Ibu. Oh off, mungkin dia lagi mencari sinar UVC atau UVT, tatih tayang. Kak Agustika juga udah masuk sini, Bu. Oke, pantesan gue lancar banget ngomongnya karena ada Agustika, gila keren banget. Nah, jadi kulit-kulit yang sawo matang kayak saya tadi, kayak Henny, kayak Manda, kayak Agustika misalkan, itu biasanya lebih kuat terhadap paparan sinar matahari dibanding kulitnya si FN, kulitnya Pak FJ misalkan, atau kulitnya Pak Joakim. Itu biasanya kena matahari ya kira-kira 15 menit aja udah kelihatan gitu di kulitnya. Entah itu beruntusan merah, entah itu jadi kayak kepiting yang merah banget di kulitnya, atau ya dia ada timbul sedikit alergi yang gatal atau yang menimbulkan rasa yang tidak nyaman di permukaan kulitnya. Nah, sekarang kita lihat lagi. UVA itu menyebabkan apa? Ya, UVA itu menyebabkan yang namanya penuaan dini, keriput, noda hitam, dan kanker kulit. Apapun yang kita gunakan pada saat kita berjemur di bawah sinar matahari, fungsi utamanya adalah menghindari terjadinya kerusakan kulit yang lebih fatal akibat kita lalai dalam menghitung waktu berjemur pada saat kita berada di udara yang terbuka. Kadang kita berpikirnya kalau misalkan kita mau main ke pantai, oke, jam 8 pagi kita udah mulai keluar dari hotel misalkan ya, kita keluar dari hotel begitu sampai di pantai, matahari kan juga lumayan lagi cantik-cantiknya tuh, antara jam 8 tuh lagi lumayan menyengatnya kalau di pantai kan. Kita baru pakai sunscreen-nya, kita baru pakai pelindung dari tabir suryanya. Itu biasanya nggak terlalu ngefek karena kulit kita sudah terpapar awalnya, baru ditutup dengan krim. Akibatnya bisa jadi timbulnya adalah reaksi alergi atau gatal di permukaan kulit kita. Waktu yang tepat adalah sebelum 20 menit sebelum kita beraktivitas di bawah sinar matahari, sebelum kita beraktivitas di air yang mengandung garam, sebelum kita beraktivitas di air yang mengandung bahan kimia seperti kita mau berenang di kolam renang yang ada kok jadi lupa sih aku tuh, bau yang menyengat itu bahan kimia itu yang bikin cairan tuh jadi bening. Kok aku lupa sih Hen namanya, astagfirullah. Kaporit ya Bu? Kaporit, yes, yang namanya kaporit. Nah, yang namanya kaporit itu bisa menimbulkan reaksi kulit macam-macam. Contohnya adalah gatal-gatal, ruam kemerahan, atau kalau kita terlalu lama berendam di air yang ada kaporitnya, kulit kita bisa berkeriput dan berwarna lebih gelap. Yang paling ekstrim itu kalau kita berenang dengan menggunakan lipstick yang merah merona gitu kan di bibir kita. Begitu kita berenang kan keren, begitu angkat, wah, oh bibirnya merah gitu kan, lipsticknya merah banget, cakep banget gitu. Kayak pas lagi di air yang biru kita
berenang gitu kan kesibak gitu, akhirnya bibir kita merah, cakep banget nih perempuan gitu kan. Tapi teman-teman harus tahu bahwa lipstik merah adalah lipstik yang sangat cantik, sangat aman digunakan di ruangan yang tertutup. Sinar matahari akan sangat hobi berdekatan atau berkenalan dengan sesuatu yang menimbulkan warna yang menyolok. Contohnya adalah saat kita menggunakan blush on di panas matahari, tanpa perlindungan, tanpa day cream, tanpa sunscreen. Yang namanya blush on itu atau lipstick itu bisa manggil matahari, hey sini deket gue gitu kan. Matahari dengan happy-nya deketlah ke blush on kita, ke pipi yang ada blush on-nya, ke lipstick yang merah merona tea. Nah, akibatnya timbullah yang namanya flek hitam untuk daerah pipi kita. Timbullah kerutan yang ada di bibir kita, timbullah warna yang lebih gelap untuk di bibir kita maupun di bagian kulit yang tertutup dengan blush on. Jadi kesimpulannya, saat kita beraktivitas di panas matahari, saat kita beraktivitas di air yang mengandung kimia, amat sangat disarankan untuk menggunakan semua bahan-bahan kandungan alami yang melindungi dan sifatnya tahan air terhadap tahan terhadap cuaca. Maksudnya kalau lipstick itu kan saat kita berenang atau berjemur nggak penting-penting banget pakai lipstick yang merah merona, kecuali cuma berjemurnya untuk sesi photoshoot gitu kan, oke, habis itu selesai. Tapi kalau kita seharian benar-benar di pantai dan berenang dengan lipstick merah ngejedor gitu, kok agak-agak ajaib. Lebih baik teman-teman hanya pakai tender care atau lip balm. Di bagian mata pakai eye cream ditambah lagi dengan tender care untuk melumasi bagian daerah mata yang memang sensitif, yang halus dan cenderung lebih kering. Jadi nggak usah tuh pada saat kita berenang atau kita pakai banana boat gitu, kita tiba-tiba dipanggil, hai tuh sih, hai, oh dengan bibir saya yang lebar kita, hai gitu kan, lipstick merah merona gitu kan, gila lu di laut aja bibirnya merah benar gitu kan. Nggak usah seperti itu. Jadi yang penting sehat dan terlindungi. Itu yang harus kita hindari pada saat kita beraktivitas di panas matahari. Sinar UVB. UVB menyebabkan kulit memerah, perih, terasa terbakar, merusak melanin kulit, kulit menjadi cenderung lebih gelap, dan bisa menyebabkan terjadinya kanker kulit. Dulu penyebab kanker kulit bisa disebabkan oleh UVA katanya. Hanya UVA yang bisa menyebabkan terjadinya kanker kulit. Tapi pada kenyataannya sekarang UVB pun penyokong terbesar terjadinya kanker di kulit kita. Jadi teman-teman jangan salah, UVA dan UVB mempunyai andil yang sama untuk kerusakan yang ada di kulit kita. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar UV? Yang pertama wajib pakai produk sun protection. Kita punya produk dari seri yang terbaru sekarang ini, sama kita punya dari seri Novage ya. Seri Novage itu kita punya Day Shield SPF 50 PA++. Itu bisa teman-teman pakai, itu bisa teman-teman gunakan setiap hari saat teman-teman beraktivitas. Terus hindari terlalu lama terkena sinar matahari langsung, terutama pada pukul 10 sampai jam 3 sore, karena paparan sinar matahari yang paling kuat pada saat itu. Iya, karena itu radiasinya kencang banget yang bisa menimbulkan terjadinya reaksi kulit yang berlebihan. Menggunakan topi dan kacamata anti UV ini juga boleh, tapi yang penting kulit kita itu benar-benar harus terlindungi dulu deh, dan menggunakan produk-produk yang membantu melindungi kulit dan sekaligus memelihara kesehatan kulit, bukan hanya sekedar melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, tapi sebuah produk yang bagus, yang sunscreen yang bagus itu fungsinya adalah sebagai pelindung dari tabir surya. Dia juga harus bisa melembabkan, dia juga harus bisa menutrisi kulit kita, dia juga harus bisa membantu menyehatkan dengan menimbulkan warna yang sehat dari kulit kita. Jadi bukan hanya sekedar yang melindungi kulit kita, bukan hanya sekedar yang melapisi permukaan kulit kita dengan efek yang kalau orang bilang kalau kita pakai krim-krim yang terlalu banyak, SPF-nya terlalu tinggi, kesannya kulit kita tuh jadi becek banget. Ya memang seperti itu. Itu adalah cara kerjanya sebuah krim yang menggunakan SPF yang tinggi
pada saat sinar matahari memapar di kulit kita, yang terserap, yang tersedot, yang keluar airnya itu adalah dari produk yang kita gunakan, sehingga kandungan air dan kelembapan yang ada di kulit kita itu tetap stabil. Nah, jadi teman-teman harus tahu efeknya memang seperti itu. Makanya disarankan untuk teman-teman yang cenderung memiliki kulit yang berjerawat harus cermat dan harus lebih hati-hati menggunakan produk-produk yang mengandung SPF yang tinggi. Saat penggunaan produk ini apabila sudah tidak diperlukan lagi harus segera dibersihkan dari permukaan kulit kita. Ada pertanyaan kemarin beberapa kali pada saat saya training seperti ini, apakah boleh produk Sun 360 yang kita punya ini digabung dengan foundation yang kita punya? Jawabannya tetap aja boleh, cuman yang membedakan dari produk ini dengan produk dari seri Novage yang Day Shield SPF 50 itu adalah yang SPF 50 itu adalah perlindungan kulit kita pada saat kita berada di udara yang cukup panas dan bukan berhadapan langsung dengan kondisi alam yang terbuka. Jadi produk ini akan sangat nyaman dan aman digunakan di kulit kita, misalkan dibarengi dengan foundation dari seri Giordani, foundation dari seri The One yang matte misalkan, dia akan enak di kulit kita. Beda dengan si Sun 360 ini, karena memang produk ini kan dikhususkan untuk pada saat kita beraktivitas yang lebih alamnya tuh lebih terbuka gitu lah teman-teman, benar-benar di alam yang terbuka dan lebih panas. Jadi saya lebih menyarankan untuk teman-teman menggunakan foundation yang water based misalkan, atau hanya sekedar menggunakan CC cream atau BB cream, karena CC cream dan BB cream atau semua krim-krim yang ada CC cream, BB cream dan lain sebagainya itu adalah satu produk dengan dua kebaikan. Yang pertama, dia ada unsur skincare-nya karena dia bisa melindungi kulit dengan SPF yang lumayan cukup tinggi. Yang kedua, dia mendapat kebaikan dari produk color kosmetik karena mampu menutupi ketidaksempurnaan dan meratakan warna di kulit kita. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beraktivitas dengan menggunakan Sun 360 ini dan tetap mau menggunakan foundation, saya lebih menyarankan teman-teman menggunakan foundation dari golongan yang sifatnya mengandung bahan dasar air, atau mereka yang masuk dalam kategori foundation yang lebih ringan seperti CC cream atau yang BB cream. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat lagi di sini, apa sih kelebihan dari produk yang Oriflame miliki saat ini? Ibu. Oke, slide ke-7. Tadi slide 4, 5, 6 udah kebuka ya? Sudah, Ibu. Oke. Sekarang kita lihat yang produk yang Sun Brightening Cream SPF 50. Sekarang SPF 30. Nah, sekarang teman-teman harus lihat. Waktu saya menggunakan beberapa produk yang fungsinya adalah melindungi kulit saya dari paparan sinar matahari yang cukup panas, saya membeli produk ini dari lapak tetangga sebelah. Jujur, karena waktu itu Oriflame masih belum ada produk-produk dengan SPF di atas 30. Day Shield waktu itu pernah keluar di Oriflame tahun-tahun sekitar tahun 2009 sampai dengan 2010 produk itu ada. Setelah itu produknya discontinue, ada lagi sekarang nih setahun terakhir bulan Juni kemarin kan ada lagi. Nah, pada saat saya membutuhkan produk-produk seperti itu, produk yang saya butuhkan di Oriflame tidak ada. Saya akhirnya mau nggak mau beli ke lapak tetangga sebelah gitu kan ya, karena saya harus bepergian ke negara yang cukup panas pada saat itu. Nah, pada saat saya menggunakan produk tersebut di dalam ruangan, di dalam pesawat, nyaman, amat sangat nyaman produk tersebut masuk ke dalam kulit saya. Tapi pada saat saya mulai berkeringat, pada saat saya mulai terpapar sinar matahari, produk itu jadi kayak topeng buat saya, karena dia jadi keringetan, jadi meleleh di kulit saya, dan ada residu putihnya. Kalau misalkan lagi keringetan tuh dia seret gitu kan, dia putih tuh jalan di kulit saya. Nah, biasanya semua produk-produk dengan SPF yang tinggi akan berakibat hal yang sama seperti itu. Padahal produk yang saya beli pada saat saya waktu itu saya gunakan pada saat saya umroh itu produk yang punya nama
di kita tuh skincare yang punya nama gitu loh Bu. Di Indonesia tuh kalau beli itu mahal gitu ya. Saya beli gitu, tapi ternyata hal itu juga sama, dia juga menyebabkan terjadinya topeng di kulit saya. Dan setelah saya tidak menggunakan produk itu lagi, misalkan setelah saya selesai beraktivitas, beribadah dan kembali ke hotel, saya bersihkan, itu ada rasa perih di permukaan kulit saya pada saat saya bersihkan. Nah, bisa jadi memang produknya kandungan pelembabnya itu tidak disesuaikan dengan kondisi kulit kita. Dan yang menyebalkannya lagi, pada saat selesai saya beraktivitas, saya kembali ke Indonesia, kok kayak ngerasanya kulit saya tuh cenderung jadi lebih gelap, jadi cenderung jadi agak lebih gimana ya, lebih agak dekil gitu loh. Nah, saya itu kan tipe perempuan yang hobinya kelihatan mukanya putih, nggak tahu kenapa, memang saya mungkin termasuk yang norak. Saya nggak suka sesuatu terlihat natural di wajah saya suka bedak yang kelihatan lebih putih. Nah, begitu saya pulang, saya masuk kantor lagi, teman-teman saya bilang, kok muka lu gelap? Kok tumben bedak lu nggak kayak biasanya? Lu pakai bedak apa? Bedak yang biasanya saya pakai. Saya bilang, tapi kulit lu jadi lebih gelap. Gitu namanya galau, Bu. Galau dari yang saya teman-teman percaya nggak kalau kita misalkan ngerasa ada sesuatu yang kurang di wajah kita atau ada sesuatu yang harus kita sembunyikan di wajah kita, kita jadi sering ngaca kan, ngeliat lagi muka kita, ngeliat lagi di muka kita, itu yang saya rasakan. Nah, pada saat saya berhenti menggunakan krim tadi, cenderung jadi lebih gelap. Akhirnya saya karena udah nggak butuh krim itu lagi, akhirnya saya kembalilah pakai produk perawatan yang biasa saya pakai gitu kan. Nah, yang dari Oriflame. Sampai dengan saat ini, saya masih belum terlalu banyak melihat bahwa ada satu krim yang bisa digunakan untuk wajah dengan tabir surya yang tinggi, tapi di dalamnya mengandung unsur brightening. Kita punya Sun 360 brightening cream dengan SPF 30. Teman-teman harus tahu dulu bahwa krim kita ini mengandung satu kandungan produk yang namanya niacin. Niacin, nanti saya akan jelaskan apa sih fungsi niacin ini untuk kulit kita. Didukung oleh multi-rays teknologi dan filter UV yang lebih berspektrum luas dan kandungan vitamin E yang melindungi kulit kita dari paparan atau dari polusi yang merusak dan menyebabkan kulit kita menjadi gelap. Perpaduan bahan cloudberry dan Nordic cotton dari Swedia memberikan kelembapan dan perlindungan antioksidan. Ini yang penting. Sebuah produk sunscreen biasanya saat digunakan menimbulkan efek hangat di kulit kita atau agak ada efek anget gitu loh, nggak nyaman, tidak dingin, tidak adem di kulit kita. Cloudberry dan Nordic cotton itu memberikan rasa nyaman pada saat produk ini masuk ke dalam kulit kita. Pasti teman-teman udah pernah pakai produk ini dan merasakan bahwa produk ini mudah sekali terserap oleh kulit kita. Membantu melindungi kulit dari dehidrasi, teksturnya tidak berminyak dan langsung diserap kulit tanpa meninggalkan residu putih, tahan air dan tahan oleh keringat. Itu yang digunakan khusus untuk bagian wajah ya teman-teman. Sekarang kita punya lagi yang bisa digunakan untuk badan dan untuk wajah. SPF-nya lebih tinggi lagi, SPF-nya 50+. Jadi teman-teman juga harus tahu, dari produk ini juga ada kandungan-kandungan yang sifatnya adalah untuk melindungi, melembabkan, dan menimbulkan rasa nyaman pada saat produk ini masuk ke dalam kulit kita. Cara penggunaannya teman-teman harus tahu, tadi yang seperti di awal saya sudah bilang bahwa ini akan masuk ke dalam kulit kita dan mulai bereaksi dan bekerja melindungi kulit kita apabila sudah minimal masuk dalam 20 menit masuk ke dalam kulit kita. Jadi teman-teman harus pakai dulu sebelum teman-teman berenang atau sebelum teman-teman berjemur di bawah sinar matahari. Cara penggunaannya sama, hanya dioleskan di permukaan kulit, tidak perlu digosok terlalu kencang dan biarkan dia mengering secara alami. Kalau teman-teman mau beraktivitasnya lebih lama lagi, produk ini harus digunakan karena kita beraktivitasnya di matahari yang benar-benar matahari telanjang gitu kan, matahari yang nggak dibungkus oleh dinding atau matahari yang tidak terbatasi oleh
kaca dan lain sebagainya. Jadi kekuatan produk ini maksimal bertahan di kulit kita 2 jam. Kalau teman-teman masih mau beraktivitas lagi, masih mau berenang, masih mau main golf, masih mau jet ski dan segala macamnya, teman-teman bersihkan dulu, baru teman-teman tambahkan lagi. Jadi jangan ditumpuk, karena yang bekas 2 jam sebelumnya itu biasanya meninggalkan kayak keringat, kotoran. Apabila dicampur dengan produk yang baru lagi, itu biasanya nggak akan bekerja produknya dan takutnya menimbulkan alergi kulit yang berlebihan. Ya, jadi hindari kontak langsung dengan mata atau kulit-kulit yang lagi lecet, atau kulit-kulit yang teriritasi, atau kulit-kulit yang memang dokter tidak menyarankan untuk menggunakan krim apapun. Selama teman-teman kulitnya sehat, selama teman-teman dalam kondisi normal kulitnya, penggunaan produk ini insya Allah akan aman. Ya. Nah ini, tadi saya nyebut ada niacin nyebutnya susah. Gampangnya sih kita biasanya nyebutnya niacin ya. Apa sih fungsi dari si niacin ini? Niacin adalah turunan atau golongan dari vitamin B yang sangat mudah larut dalam air dan memiliki manfaat yang sangat beragam dan dalam untuk kulit kita. Dan biasanya si niacin ini dijadikan bahan dasar dari sebuah produk perawatan kecantikan yang memang fungsinya adalah melindungi kulit, sehingga pada saat produk ini digabung dengan formula yang lain, dia bisa sangat maksimal untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari ataupun dari suhu yang lumayan ekstrim dibanding yang biasa kita alami sehari-hari. Nah, kita lihat ini. Apa sih manfaat niacin untuk kulit kita? Kenapa sih Oriflame juga harus ada kandungan yang namanya niacin yang dibuat atau dari golongan vitamin B3? Yang pertama adalah pada saat niacin ini masuk dalam formulasi sebuah produk perawatan kecantikan atau produk perlindungan kulit dengan SPF yang tinggi atau produk yang sifatnya adalah melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, yang pertama adalah untuk membantu menghindari terjadinya hyperpigmentasi. Nah ini, untuk kita atau kamu yang teman-teman materi ini atau artikel ini boleh kembali ke slide yang ke-10, Hen. Saya ambil dari artikel Hello Sehat, dan di sini ditinjau oleh Dr. Yusra Firdaus dan ditulis lagi oleh Adelia Mariska Savitri. Ini memang saya ambil dari beberapa sumber sehingga teman-teman bisa dapat materi yang sesuai dengan materi yang saat ini kita lagi bicarakan. Nggak apa-apa teman-teman, karena apapun yang terjadi, ilmu tentang kulit itu di mana-mana sama. Cuman mungkin penjabarannya yang agak berbeda, mungkin cara penulisannya, cara penyampaiannya agak berbeda. Yang penting teman-teman menuliskan dari mana teman-teman mendapatkan artikel tersebut, sehingga kita tidak salah apabila ada dari sumbernya yang membaca, loh ini kok artikel saya. Nah, kalau kita mencantumkan artikel tersebut, berarti kita tidak melanggar aturan yang diperbolehkan dalam penulisan tersebut. Skincare dengan kandungan niacin dapat mendorong produksi kolagen pada kulit sehingga kulit tampak lebih cerah dan beberapa bagian yang gelap pada wajah kita akan kembali merata. Nah, teman-teman, saat teman-teman berada di paparan sinar matahari, yang harus teman-teman hindari adalah supaya wajah kita terutama tidak terlalu terpapar sinar matahari. Karena yang tadi saya bilang, saya juga dapat info dari Dr. Edi Karta SPKK PhD. Beliau adalah seorang dokter kulit yang sangat luar biasa yang bekerja untuk membantu mengedukasi skincare Oriflame untuk teman-teman semua. Beliau bilang, hal yang paling sering dilakukan oleh orang-orang pada saat berjemur matahari adalah melupakan melindungi bagian-bagian sensitif di bagian wajah kita. Kecenderungan bagian-bagian yang mudah sekali terjadi hyperpigmentasi adalah daerah sekitar pipi atau daerah-daerah yang memiliki kolagen yang bukan kolagen, maksudnya daerah-daerah yang cenderung lebih lunak. Itu mudah sekali terjadi hyperpigmentasi. Contohnya kalau teman-teman lihat
teman-teman kalau ketemu ibu-ibu yang usianya kayak saya, di bagian mana yang ada flek hitamnya? Pasti lebih banyak di daerah sekitar pipi kan? Daerah dahi nggak terlalu banyak, daerah dagu juga nggak terlalu banyak. Nah, bagian daerah sekitar pipi dan daerah sekitar kumis di bawah hidung kita nih, itu biasanya juga mudah sekali terjadi yang namanya flek hitam. Nah, si niacin ini mendorong produksi kolagen di kulit kita sehingga kulit kita lebih kuat dan supaya kulit kita terhindar dari flek hitam pada saat kita berada di udara yang cukup panas. Yang kedua, fungsi dari si niacin ini adalah melembabkan kulit kita. Pada saat produk ini dioleskan ke kulit kita, si kandungan niacin ini dapat mengurangi terjadinya peradangan di kulit kita apabila kulit kita terpapar sinar matahari terlalu langsung. Nah, si niacin ini sangat membantu untuk kulit-kulit yang cenderung lebih pucat, kayak kulitnya Pak FN, Pak FJ, kulitnya Pak Joakim, itu cepat banget deh bikin kalau jadi kena matahari itu langsung timbul merah, timbul gelap, atau timbul alergi. Nah, si niacin ini apabila masuk ke dalam kulit mereka, dia akan melindungi kulit mereka sehingga terhindar dari yang namanya iritasi atau peradangan akibat terpapar sinar matahari. Berikutnya, si niacin ini apabila masuk ke dalam kulit kita, dia bisa membantu. Ini ada bagian yang belum saya pindahkan, nggak apa-apa. Yang ketiga, niacin ini mengatasi jerawat. Apapun yang terjadi, yang namanya kulit yang berminyak dipaksakan untuk menggunakan produk dengan SPF yang tinggi, biasanya bisa menyebabkan yang namanya kulit jadi lebih lembab, berkomedo, atau timbul jerawat yang baru. Karena si niacin ini adalah turunan dari vitamin B3 yang ada di produk kita, dia bisa membantu untuk mengurangi terjadinya jerawat, atau yang lebih ekstrimnya lagi itu eksim atau bercak kemerahan yang ada di kulit maupun bagian wajah kita. Nah, jadi untuk teman-teman yang kulitnya cenderung agak lebih berminyak dan berjerawat, nggak usah panik kalau menggunakan produk 360 ini, karena kandungan niacinnya ada kandungan karena dalam produk niacin ini ada kandungan yang fungsinya adalah untuk membantu mengurangi jerawat yang supaya tidak terjadi jerawat baru. Dan yang keempat, fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya kanker melanoma. Ini yang penting banget teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Jangan pernah dari kita ada tersentuh oleh namanya kanker ya. Nauzubillah. Jangan pernah. Jadi kalaupun teman-teman hobi dengan tanning, kulitnya jadi kelihatan lebih bagus dengan warna yang lebih gelap atau terlihat lebih eksotis, perhatikan lagi, ingat lagi bahwa UVA dan UVB itu sekarang berperan penting untuk terbentuknya kanker melanoma atau kanker di kulit kita. Jadi kalau sambil teman-teman mendapatkan warna yang lebih eksotis di kulitnya, apalagi teman-teman yang ada di Bali mungkin ya, jangan lupa juga untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Niacin yang berbentuk suplemen terbukti dapat mempercepat perbaikan DNA kulit yang rusak akibat paparan sinar UV. Atas dasar itulah para pakar kesehatan berhasil membuktikan bahwa niacin mampu mencegah kanker kulit melanoma. Dan slide berikutnya, meningkatkan imunitas kulit. Ini yang penting juga teman-teman. Jadi pada saat teman-teman berada di paparan sinar matahari antara jam 7 sampai jam 10 pagi itu bagus banget untuk pembentukan vitamin D untuk tulang kita. Tapi apapun yang terjadi, sinar matahari juga bisa mengakibatkan kerusakan di kulit kita. Di kulit kita memiliki sel yang bernama Langerhans. Langerhans itu adalah sel yang ditemukan oleh seseorang yang namanya Paul Langerhans. Jadi si sel Langerhans ini berfungsi untuk melindungi kulit kita, namun saat kulit terbakar sinar atau terpapar matahari terlalu sering dan terlalu dalam, sel ini akan menghilang dari kulit kita dan kulit kita akan tertinggal tanpa perlindungan apapun. Nah, dengan si niacin ini, kulit kita yang ditinggalin oleh imunitas kulit itu akan bisa meningkat.
imunitas kulitnya sehingga tidak menyebabkan terjadinya reaksi alergi gatal-gatal atau tidak menyebabkan atau meminimalisir terjadinya peradangan dan alergi yang ditimbulkan akibat paparan sinar matahari atau suhu yang cukup ekstrim yang ada di kulit kita. Heni, gimana sampai di sini masih bisa dimengerti atau kita lanjut lagi? Oke Bu, masih bisa. Ada pertanyaan sih Bu, tapi mungkin nanti kita akan di terakhir kali ya Bu ya. Boleh. Ini juga slide-nya udah nggak Yes. terlalu banyak kok ya. Kita Yes, masuk ke betul slide banget. berikutnya. Slide berikutnya. Baik. Bagaimana mengatasi kulit belang habis berjemur? Nah, kadang-kadang kan kalau kita habis berjemur, slide berikutnya ya Hen, penyebab warna kulit belangnya itu karena mungkin sebagian dari tubuh kita itu kena ketutup pakaian atau tertutup topi atau tertutup sarung tangan misalkan. Tapi pada saat sinar matahari membakar di kulit kita, memang sih benar tubuh kita secara otomatis memproduksi pigmen yang bernama melanin yang untuk melindungi dan memperbaiki. Pigmen melanin ini yang mengubah warna kulit menjadi gelap. Semakin sering terpapar sinar matahari dalam waktu yang lama, semakin banyak sel kulit yang terganggu hingga warna kulit semakin gelap. Kesimpulannya, semakin sering kita terpapar sinar matahari tanpa menggunakan krim tabir surya atau krim-krim yang melindungi kulit kita, itu bisa merusak sel melanin yang ada, pigmen melanin yang ada di kulit kita sehingga menyebabkan warna kulit cenderung semakin gelap dan berkesan menjadi semakin bukan gelap lagi, jadi kesannya jadi lebih dekil permukaan kulit kita, jadi lebih warna kulit tuh kayak warna agak kebiru-biruan gitu loh, karena memang pigmennya itu sudah terlalu banyak banget memproduksi zat warna gitu kan. Tidak hanya paparan sinar matahari, warna kulit yang belang disebabkan oleh beberapa faktor. Paparan polusi yang terjadi terus-menerus juga dapat membuat warna kulit menjadi belang. Dilansir dari Dermatologica, partikel yang terkandung di dalam udara kotor juga dapat menyebabkan bercak-bercak coklat pada kulit yang terpapar polusi. Jadi, nah ini juga bisa nih, misalkan ada teman-teman yang bilang, Mbak, saya kok mulai timbul bercak-bercak hitam ya, atau kecoklatan ya di wajah saya. Padahal saya tuh nggak terlalu sering berada di sinar matahari loh Mbak. Saya paling berangkat kerja, keluar dari mobil, dari parkiran sebentar, saya masuk ke kantor. Habis itu siang saya keluar cari makan siang, itu masuk lagi, kan nggak terlalu kena sinar matahari Mbak gitu. Tapi kan teman-teman harus tahu, polusi yang ada di sekitar kita tidak bisa deteksi, oh ini polusi lagi datang nih di kulit gue, oh ini polusi lagi nggak mau nih di kulit gue, kita kan nggak bisa seperti itu. Jadi paparan polusi itu juga sebagai penyumbang terbesar terjadinya flek yang ada di kulit kita. Perubahan hormon dalam tubuh juga dapat menyebabkan warna kulit menjadi belang. Contohnya wanita hamil, wanita-wanita yang menggunakan alat kontrasepsi tertentu, misalkan suntik atau pil, itu juga bisa menyebabkan terjadinya belang. Next, bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk meratakan warna kulit belang? Yang pertama, menggunakan tabir surya, ini udah pasti banget. Secara kita lagi ngomong tentang produk yang melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari kan. Jadi, gunakan pertama adalah krim yang ada kandungan yang melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA maupun UVB dengan melakukan teknik eksfoliasi. Dan ini penting banget nih kayaknya nih. Sekarang kan lagi happening banget nih di katalog Agustus. Ada satu produk yang namanya Swedish Spa. Itu produk dari zaman pertama kali keluar di Oriflame sekitar tahun 2003 sampai dengan 2000, dia bertahan cukup lama, sekitar 2008 sampai 2009 tuh merajai deh di Oriflame Indonesia. Semua orang happy banget sama produk Swedish Spa. Tapi yang namanya menggemaskan di Oriflame itu kan selalu ada. Lagi seneng-senengnya, lagi cinta-cintanya, produknya ditarik dulu untuk diperbaharui kandungannya, diperbaharui formulanya, diperbaharui koleksinya, diperbaharui
packagingnya supaya lebih Swedish Spa banget, terus diperbaharui lagi untuk nilai jualnya. Nah, lagi cinta-cintanya tiba-tiba dia ditarik kan rasanya kehilangannya dalam banget kan. Tiba-tiba tahun ini ada lagi, di Agustus ada lagi. Kebayang lagi cinta-cintanya ditinggal dan ketemu lagi kan girang banget ya, Bo. Nah, jadi saat ini si yang namanya Swedish Spa ini lagi cocok banget dipadu-padankan dengan si 360. Karena salah satunya adalah supaya kulit kita tidak belang, kita harus lakukan scrubbing. Dari si Swedish Spa kita punya yang namanya body scrub. Aduh, itu produk juara banget. Ada yang krim, ada juga yang scrub barnya. Aku pakai dua-duanya. Iya, karena saya butuh. Karena saya ngerasanya kalau saya habis terpapar sinar matahari, kulit saya belang dan lebih banyak dakinya. Benar nggak teman-teman? Kalau kita habis kena matahari, kita habis berkeringat, kayak daki itu hitam banget di kulit kita pada saat kita lagi nggarukin, daki gue banyak banget gitu kan. Atau misalkan pas lagi nggak sengaja kita ngelus-ngelus kulit kita gini, loh kok keluar-keluar yang kayak yang kasar-kasar daki. Nah, itu makanan empuk bagi si yang namanya Swedish Spa Scrub Bar atau si Swedish Spa yang krim yang kita punya, yang body scrubnya itu luar biasa banget bekerjanya di kulit kita. Jadi teman-teman, itu juga enak banget. Jadi teman-teman bisa pakai dan bisa beli produk itu sepaket dengan si 360 yang kita bicarakan siang hari ini. Mudah-mudahan datang lebih cepat lagi. Terus yang ketiga adalah rutin mengkonsumsi air putih. Nah ini bisa membantu menghindari atau perlahan-lahan memudarkan belang yang ada di kulit kita. Karena cairan yang bagus ya yang bisa memenuhi kulit kita itu bisa melembabkan kulit. Kalau kulit kita lembab dan air dan minyak yang ada di kulit kita itu stabil, biasanya kulit kita itu akan lebih mudah menerima apapun yang masuk ke dalam kulit kita. Contohnya mungkin kita menggunakan krim yang lebih melembabkan, krim yang lebih mencerahkan, dia akan langsung bisa bekerja dengan baik. Makanya di mana-mana orang kalau habis olahraga yang dibawa bukan minuman yang mengandung teh yang manis atau mengandung soda yang manis, itu enggak. Semua orang pasti akan membawanya air putih atau air mineral. Next slide. Slide yang terakhir, menggunakan pelembab ini udah pasti, terutama untuk anak-anak ya. Hindari makanan tertentu. Contohnya kalau misalkan nih teman-teman memiliki kulit yang berminyak saat terpapar sinar matahari, terus kulitnya juga jadi agak lebih belang. Kalau kita terus-terusan bawa sinar matahari, kecenderungannya jadi lebih berminyak dan agak sedikit berjerawat. Belum lagi masalah belangnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi mau menghilangkan agak belang-belang di kulit kita, hindari alkohol, hindari makanan yang berlemak, dan jangan terlalu mengkonsumsi makanan yang manis. Contohnya saya kembali lagi kalau saya ketemu sama dokter Edi, dia selalu bilang buka deh jilbabnya, bukan dibuka lepas jilbabnya gitu enggak ya, maksudnya di bagian dagu saya dia akan lihat keloid yang ada di kulit saya, pasti dia akan pegang. Nih kan makin mengeras lagi kan, makin melebar lagi kan, sambil dia cubit-cubit gitu karena dia dokter kulit dan dia estetika kulit, ahli kesehatan kulit dan estetika. Jadi dia tahu ini melebar enggak atau dia mengecil atau membesarkah keloid yang ada di kulit saya. Nah, kecenderungannya kulit saya itu kalau bekas luka itu timbul. Makanya saya tidak boleh ada bekas luka atau bekas jahitan. Makanya juga nggak boleh kecewa sama Agustika. Kalau saya kecewa, luka hati saya timbul loh, luka hatinya Agustika. Nah jadi si dokter itu selalu bilang ke saya, Tante Tus, jangan banyak-banyak minum manis ya. Tante Tus juga jangan terlalu banyak mengkonsumsi asin ya. Nah saya tuh tipe orang yang agak-agak susah diatur. Makanan yang diolah saya suka selalu lebih asin. Minuman saya suka yang manis. Nah jadi kan bertentangan dong dengan apa yang saya rasakan di kulit saya. Yang namanya si keloid ini suka di kulit-kulit yang banyak kandungan gulanya. Semakin banyak gula dia akan semakin membesar. Semakin membesar dia akan semakin gatal di kulit. Makanya mungkin ada beberapa teman yang pernah pergi traveling training bareng sama saya. Kalau misalkan saya udah buka jilbab, saya selalu gatal tuh di bagian dagu. Saya garuk. Nah karena memang permasalahan kulit dikarenakan gula, dikarenakan makanan, itu akan berpengaruh besar di tampilan kulit kita. Jadi kalau teman-teman lagi menghindari kulit belang dan menghindari terjadinya minyak berlebihan, berhenti jangan terlalu banyak mengkonsumsi sesuatu yang manis dan sesuatu yang asin plus alkohol. Perbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Nah ini
Vitamin C adalah antioksidan untuk melindungi kulit kita dari paparan radikal bebas yang menjadi salah satu penyebab warna kulit tidak rata. Temukan kandungan vitamin C yang cukup tinggi dalam buah jeruk, kiwi maupun stroberi. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh teman-teman semua sehingga teman-teman mulai bisa melindungi kulit teman-teman dari paparan sinar matahari dan mengembalikan keindahan teman-teman dengan menggunakan produk-produk terbaik dari Oriflame. Gitu Henny, udah selesai. Yeay, duh seneng banget loh siang hari ini Ibu Tusi sangat membagikan hal-hal yang benar-benar wah ternyata penting banget ya untuk merawat kulit kita dengan pakai produk sun protection Sun 360-nya Oriflame ini. Apa bedanya yang Sun 360 dengan Novage Day Shield, Ibu? Mungkin beda ininya ya Bu ya, perbedaan yang paling menonjol mungkin Bu yang ditanya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman menggunakan Day Shield SPF 50 atau teman-teman mau menggunakan yang Sun 360 dengan SPF yang sama 50, sebaiknya teman-teman lihat kepada kegunaannya. Di awal saya sudah bilang bahwa dari seri Novage ini adalah rangkaian koleksi dari si Novage itu sendiri, di mana dari seri Novage itu sudah ada kandungan pollution protect teknologi yang terkandung di dalam si Day Shield SPF 50. Dari produksi Novage itu sendiri bisa membantu untuk mengurangi terjadinya kerusakan di wajah saat kita berada di udara terbuka. Dari produk si Day Shield SPF 50 sendiri itu seperti ada yang namanya skin barrier atau pelindung yang tipis untuk melindungi kulit kita dari pengaruh buruk yang ada di sekitar kita. Juga dalam produk ini ada kandungan yang namanya vitamin E sebagai anti-aging dan moisturizing-nya. Harus ada dalam sebuah produk ini yang sebagai vitamin atau pelembab yang dibutuhkan pada saat kita menggunakan produk tersebut. Cara penggunaannya juga sama. Sebenarnya yang membedakan adalah bahwa produk dari seri Novage Day Shield SPF 50 ini adalah salah satu koleksi dari seri Novage, dan produk ini akan sangat aman dan nyaman digunakan berbarengan dengan produk yang sifatnya sebagai dekoratif. Contohnya, pada saat kita mau berangkat kerja, kita hanya menggunakan kendaraan pribadi dan tidak terlalu terpapar sinar matahari terlalu langsung, sekaligus kita menggunakan makeup yang cukup untuk saat kita bekerja sepanjang hari, produk ini akan sangat nyaman dan aman digunakan. Berbeda dengan produk dari 360 yang memang dirancang khusus untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari yang sangat langsung. Kalau kita sulit untuk membedakan apakah ini sama dan apakah ini berbeda, kalau misalkan mau gampangnya deh, teman-teman lihat dari gambar produknya, Day Shield ini tidak berpengaruh terhadap udara luar. Maksudnya gini, bukan dengan panas-panasan di pantai atau di puncak gunung atau saat kita lagi bersepeda di panas matahari, tapi produk ini lebih kepada perawatan. Sedangkan si Sun 360 ini memang dikhususkan untuk perawatan yang kita beraktivitas di bawah sinar matahari yang langsung di alam yang terbuka, sehingga produknya, kandungannya juga lebih pekat dibanding si Day Shield SPF 50, walaupun dari produk ini ada kandungan yang disebut dengan PA++-nya yang melindungi kulit kita dari paparan UVA yang bisa menyebabkan terjadinya aging. Dan produk 360 itu memang lebih dikhususkan untuk kita-kita yang berada di bawah sinar matahari yang secara langsung dan tidak menggunakan tambahan makeup dekoratif pada saat kita beraktivitas. Makanya dari produk Sun 360 itu ada kandungan brightening-nya yang bisa mencerahkan kulit pada saat kita tetap berada di udara yang terbuka dan panas. Kemudian ada satu lagi nih, kalau misalnya pigmen melanin pada kulit kita itu kalau misalnya udah terlanjur rusak karena sering berjemur, itu apa bisa kembali lagi Bu? Terutama untuk usia-usia misalnya masih remaja, karena biasanya usia-usia anak remaja
remaja sekarang kan pada suka yang berjemur, pada suka sunsetan gitu kan ya Bu. Kira-kira kalau seperti itu apakah bisa kembali Bu kalau untuk pigmen melanin yang rusak? Pigmen melanin yang rusak untuk usia di bawah 35 tahun akan kembali secara berangsur-angsur saat dia mulai berada di udara yang lebih baik, berada di suhu ruangan yang baik, menggunakan produk yang benar, terus dibantu juga dengan makanan yang sehat. Itu secara berangsur-angsur bisa menjadi lebih baik lagi, walaupun mungkin tidak sebagus sebelum terjadinya kerusakan pada melanin di kulit kita. Tapi mungkin kalau untuk yang sudah di atas usia 35 tahun, seperti kondisi regenerasi sel kulit pun di kulit kita kan pasti akan lebih melambat. Sehingga apapun yang terproduksi dari dalam diri kita tanpa bantuan apapun akan terproduksi juga akan melambat. Semua sel-sel yang ada di tubuh kita saat kita berusia di atas 35 tahun sampai dengan usia dewasa lah ya, itu pasti akan terproduksi secara melambat atau perlu digantikan lagi karena sudah tidak terproduksi secara baik. Tapi kalau masih dalam usia remaja, masih dalam tahapan anak-anak kalau anak-anak lebih baik jangan sampai rusak deh ya sel melaninnya, karena untuk kesananya nanti akan pembentukannya agak lebih sulit. Jadi kalau misalkan anak-anak, lindungi kulit kita dengan Sun 360. Memang produk ini tidak ada spesifik dibilang bahwa bisa digunakan untuk anak-anak atau bayi, tidak. Tapi kalau anak-anak di atas usia 10, misalkan usia 12, 13 tahun mau pakai yang SPF 50 itu boleh, nggak apa-apa, karena memang bisa digunakan untuk bagian wajah dan bagian tubuh yang cenderung lebih kondisi kulitnya lebih sensitif. Jadi kalau untuk remaja, dari anak-anak sampai remaja, recovery-nya akan lebih mudah dibanding kita yang sudah maksudnya saya lah, itu recovery-nya pasti akan lebih lama lagi. Jadi dijaga aja supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih permanen. Oke, sambil ada yang bertanya juga, digunakan anak mulai usia berapa? Nah, langsung terjawab tadi. Jadi boleh mau usia 10 tahun ataupun 13 tahun selama memang aktivitas ataupun kegiatannya memang membutuhkan proteksi gitu ya Bu Tusi ya. Sebaiknya memang dilindungi sejak dini gitu ya Bu ya. Oke deh teman-teman, Ibu Tusi terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih.